tahun 2020 sampai tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi bangsa-bangsa di dunia, terutama tanah air tercinta. Tepatnya pada tanggal 2 Maret tahun 2020, kasus pertama virus corona terjadi di Indonesia. Virus corona bergerak dengan sangat cepat. Semakin hari, semakin banyak pasien yang dirawat. Banyak yang gugur berjuang, namun banyak pula yang melawan menang. Tenaga medis masih terus berjuang, menunggu reda untuk segera pulang. Setiap hari berjibaku melawan resiko. Sudah lama sekali, keramaian sudah tidak seakrab dulu. Masing-masing sudah di rumahnya sendiri-sendiri. Ada yang bersukaria dengan keluarga, ada juga yang melamun, memikirkan nasib perutnya. Di tengah kobaran peristiwa yang melanda Ibu Pertiwi tercinta, melihat saudara kita sendiri layaknya malapetaka, mengucilkan orang yang bergejala di lingkungannya, tega menghakimi seorang pasien dengan tidak melihat deritanya. Parahnya lagi, menolak jenazah yang hendak dikuburkan hanya karena panik dan rasa takut yang berlebihan. Seolah benar, yang mematikan bukan lagi virusnya, namun stigma negatif masyarakat yang menyakitkan. Dalam masa pandemik ini, stigma negatif kerap dirasakan pada pasien ODP, PDP, serta petugas kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Dari survei yang dilakukan Lapor COVID-19 yang bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia mengemukakan data sebanyak 55,3% penyintas COVID-19 menjadi buah bibir atau diperbincangkan oleh masyarakat sekitar. 33,2% penyintas COVID-19 dijauhi dan dikucilkan. 24,9% dijuluki penyebar virus dan 9,4% mendapat perundungan di media sosial. Kami juga menemukan data dari drone Envirate COVID-19 yang disajikan oleh Ismail Fahmi, salah seorang pakar media sosial. Data tersebut berisi tentang stigma negatif yang menimpa tenaga kesehatan. Dari data tersebut ditemukan fakta bahwa tenaga kesehatan kerap kali mengalami stigma negatif. Bahkan di antaranya ada yang dituduh PKI, dituduh malpraktek, dituduh berbisnis, bahkan ada yang sampai diusir dari kosannya karena dianggap biang penyakit. Hal ini diperparah dengan adanya beberapa kejadian pengambilan paksa jenazah dan penolakan pasien COVID-19. Di satu sisi, kasus-kasus ini menunjukkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap virus corona yang mulai terbentuk. Namun, upaya menjaga jarak ini jangan sampai kebablasan. Jaga jarak bukan berarti kita bebas mengusir orang atau menolak jenazah.
Perawat-perawat itu misalnya, mereka pahlawan kita sekarang. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk merawat pasien-pasien dengan peralatan seadanya. Jaga jarak dengan perawat itu wajar. Seperti kita harus menjaga jarak dengan siapa saja sekarang. Tapi kalau mengusir mereka, itu sudah keterlaluan. Pasien ODP atau PDP adalah korban. Bantu mereka untuk mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Bahkan, kita perlu mensupport kebutuhan mereka supaya mereka tidak terpaksa keluar rumah. Kalau mereka keluar rumah, yang ada bahaya bagi yang lain. Sama juga terkait jenazah. Pihak rumah sakit sudah punya protokol atau standar penanganan jenazah, sehingga jenazah tidak harus ditolak karena kemungkinan penyebarannya sudah tidak ada. Pasien positif COVID-19 yang akhirnya meninggal saat mereka sakit tidak boleh dijenguk oleh keluarganya. Proses pemakaman juga dilakukan dengan cara tertentu, yang bisa menghadirinya pun sangat terbatas. Masa tega saat keluarga hendak mendoakan di pemakaman, akan tetapi malah diperlakukan seperti itu. Jadi, kalau kita mengusir, kalau kita mengucilkan, kalau kita menstigmatisasi korban corona, itu jelas berbahaya. Karena membuat siapapun yang punya gejalanya enggan melapor atau memeriksakan diri. Jika mereka enggan melapor karena takut diusir atau dicemooh atau bahkan dihakimi, yang rugi adalah kita semua. Virus menjadi tidak terdeteksi sehingga menyulitkan rantai penyebarannya. Ingat, jauhi penyakitnya bukan berarti harus menjauhi orangnya. Kawanku, wabah ini diprediksi masih akan berlangsung panjang. Guncangan-guncingan sosial juga akan terjadi. Inilah saatnya untuk memperkuat solidaritas. Jaga jarak fisik memang harus direnggangkan. Akan tetapi, ikatan sosial justru harus dirapatkan. Jaga jarak dengan penyakit, bukan dengan kemanusiaan. Stigma negatif ini bisa kita redam. Stop memojokkan mereka yang terkena wabah. Berhenti memojokkan mereka yang dinyatakan positif. Berhenti memojokkan tenaga kesehatan yang mengatasi wabah ini. Berikan apresiasi terbaik terhadap tenaga medis, karena kita bisa jika kita bersama.